Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nurhaliza Amanda, NIM A1D1200027. Pada video ini saya akan menampilkan monolog yang berjudul Dol, karya Putu Wijaya. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah drama dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Anda Haja Yusra Dewi MPD. Selamat menyaksikan. Nama saya Intan Ratna Mugani. Umur 30 tahun. Saya tinggal di Gang Penggalang, Kebun Kosong. Kedatangan saya kemari atas kemauan saya sendiri, tidak ada yang memaksa. Saya ingin melaporkan suami saya. Saya sudah dipukuli setiap hari. Tadi, kalau saya tidak keburu lari, bisa-bisa saya jadi mayat sekarang. Bapak polisi, segeralah tangkap dia sekarang. Dia itu berbahaya sekali. Dia garong, bandar narkoba, suka sadis. Saya sudah kenyang disiksa, sudah cukup. Dia tidak hanya main nendang, nyolot dengan rokok, ngeludahin, tapi dia juga memaki-maki saya kerbau, kecoa, tikus, buaya, tokek, apa? Ya, bekicot juga. Masa saya disamakan dengan cacing? Coba pikir, masa anaknya mau dijual? Saya disuruh melayani orang, terus uangnya dipakai buat dia main judi dan nyabu. Ya saya berontak. Saya kan bukan perempuan yang bisa diperlakukan seenaknya. Saya masih punya harga diri. Saya masih bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak bisa diterima. Saya tidak mau masuk neraka. Biar dia saja. Saya ingin hidup sewajarnya saja. Dulu, saya masih punya cita-cita yang belum bisa saya dapatkan sampai sekarang. Saya ingin menjadi guru. Saya akan ajari murid-murid saya untuk menghormati perempuan. Ibunya, saudara perempuannya, bahkan anak-anaknya. Saya akan ajak murid-murid saya nangkap capung, jadi belut di sawah, menaiki pangkat orang, dan mengintip orang mandi. Semua itu perlu, karena dunia ini akan kiamat. Kalau dunia kiamat, tidak ada lagi yang jual makanan. Supermarket tidak ada, ya harus cari sendiri. Kalau tidak bisa mencuri, ya mampus. Ya, memang sudah banyak yang bilang kalau saya ini tidak waras. Tapi sampai sekarang, saya belum gila-gila juga. Hidup sebagai orang yang waras di tengah orang-orang gila itu ada caranya. Berpikir positif. Dengan berpikir jernih, dunia yang kotor ini akan menjadi lebih asyik. Hidup senang itu tidak sulit. Kita tidak perlu beli ini dan beli itu untuk hidup senang. Senang itu akan datang sendiri kalau dia sukai kita. Saya disukai senang, berarti saya akan hidup senang.
Ya begitulah. Dunia ini sudah hancur. Seperti yang saya katakan tadi. Sudah dicatat belum? Harus dicatat. Bapak kan polisi. Tentang suami saya tadi. Kalau perlu, bunuh saja dia. Kalau dia dibiarkan hidup, negara kita ini akan menjadi rusak. Dia itu provokator. Dia senang mengajak orang-orang untuk memberontak. Dia bilang, pemerintah tidak lagi mengurusi rakyat, rakyat tidak lagi taat pada peraturan, pendidikan hanya membuat anak-anak menjadi liar, dan agama hanya dijadikan bahan untuk berantem. Pendeknya, semuanya sudah rusak. Hanya dia yang waras. Dia mengaku kalau dia itu nabi. Sudah dicatat belum? Kalau begitu begini. Saya juga melaporkan mertua saya. Dia itu sutradaranya. Dia yang membuat skenarionya. Kalau dia tidak ada, suami saya tidak akan jadi jahat seperti sekarang. Paling dorongan maknya yang buat dia jadi gila. Suami saya itu dulunya baik, seperti Puntadewa. Tapi dia hanya ingin menang sendiri. Dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Dia selalu memukul saya, kepala saya, hidung saya, semuanya. Tadi kalau saya tidak lari, bisa-bisa saya jadi mayat sekarang. Apa? Sudah dicatat belum? Belum. Baiklah, kalau begitu begini. Saya juga akan melaporkan tetangga saya. Tetangga saya semua itu jahat. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semuanya jahat. Apalagi yang baru pindah itu. Dari mukanya saja kita lihat, pasti kelakuannya itu bengkok. Bapak polisi harus segera tangkap dia segera. Kalau terlambat, bisa-bisa dia jadi teroris. Kan gak nyaman hidup di negara yang di sekitarnya gentayangan teroris, seperti kura-kura dalam perahu. Teroris itu hanya benar sendiri. Apa? Semua sudah jelas. Tidak perlu bukti. Tetangga-tetangga saya itu semuanya jahat. Semua jahat. Tadi yang saya katakan itu masih sedikit. Sebenarnya tetangga saya itu jahatnya nggak ketulungan. Bikin merinding. Percaya saya. Dicatat nggak? Nyata-nyata begini juga untuk apa? Buang-buang waktu saya saja. Langsung saja tangkap, potong, karuni. Biar saya bisa hidup aman. Kalau sudah semua selesai, saya bisa pulang. Saya tinggal bilang ke suami saya kalau sudah melaporkan semuanya secara belak-belakan, secara tertutup. Atau mau yang lebih terbuka? Baik. Apa? Terima kasih. Nama saya Intan. Umur saya 30 tahun. Saya tinggal di kebun kosong. Apa? Yang mana? Yang mana? Yang itu? Yang itu? Yang itu? Yang baju
Mobilnya 3 kan? Lantai rumahnya 3. Memang cantik. Darah biru kok. Dia pernah sesekali diajak main film, tapi dia menolak. Karena dia tidak suka main film-film yang dangkal. Dia lebih suka main film-film yang begitulah. Masa saya tidak tahu? Bapak polisi ini suka ngelucu deh. Apa? Yang mana? Yang baju hijau itu? Masa saya nggak kenal, Pak? Yang baju hijau itu kan? Tadi baju merah, sekarang baju hijau. Masa saya nggak kenal? Umur saya masih 30 tahun. Untuk ukuran yang masih panas-panasnya sekarang. Ya saya tahu lah, Pak. Bapak jangan ngelucu. Itu kan saya, Pak. Itu saya. Itu saya. Nama saya Intan. Umur saya 30 tahun. Saya tinggal di kebun kosong. Saya datang kemari ingin melaporkan suami saya yang selalu menyiksa saya. Dan mertua saya yang brengsek. Dan tetangga-tetangga saya semuanya kampungan. Kalau bisa tembak mati saja mereka. Apa? Tidak perlu. Proses hukum itu tidak praktis. Kalau ngomong terus, hasilnya bisa ngelantur. Bisa terbalik. Bisa-bisa saya yang jadi mayat sekarang. Apa? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya bisa pulang ke rumah sekarang. Tapi, izinkan saya untuk curhat-curhat sebentar kepada kalian semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua yang ada di sini semuanya sangat lambat. Saya datang ke sini membawa informasi yang jujur, butuh tindakan cepat. Malah diajak ngobrol. Bapak-bapak semua di sini kurang piawai. Nanti saya bisa adukan ke atasan Bapak, biar Bapak dipecat. Atau lebih suka di penjara? Atau lebih suka dieksekusi? Tapi tolong jangan memberitahu orang-orang kalau saya sudah datang kemari. Mereka tidak akan percaya. Apalagi kalau Bapak yang bilang. Mereka tidak akan percaya. Mana ada yang mau percaya sama polisi yang mau ngeladeni orang gila seperti saya. Tugas polisi itu mengurus rakyat, uangnya untuk rakyat. Nah, kalau Bapak ngeladeni saya di sini buang-buang waktu, sama dengan kalau Bapak itu koruptor. Tapi anehnya, KPK sekarang tidak ditangkap ya. Nama saya Intan. Saya 30 tahun. Saya tinggal di kebun kosong. Tolong dicatat. Oh iya, sudah dicatat sama Bapak ini. Kalian penontonlah semuanya orang yang sadis, suka menertawakan orang lain. Kalau saya tidak berpura-pura gila, tidak akan ada yang mau mendengarkan saya. Kalau saya tidak gila, kalian semua tidak akan bengong melihat saya di sini. Seharusnya penonton-penonton seperti kalian inilah yang harus ditangkap. Diam! Jangan bergerak. Tunggu petugasnya datang. Sekarang dunia ini sudah hancur. Kalian penonton-penontonlah yang seharusnya ditangkap dan dibawa ke lapangan tembak sekarang. Kalian penonton yang hanya bisa tertawa, protes-protes, pelanggaran. Kalian penonton hanya bisa menonton. Karena kalian, televisi sekarang tidak bermoral. Aliran-aliran sesat, buku-buku maksiat, generasi muda yang letoy, teler, bermental budak. Kalian semua yang sudah membuat pemerintah sekarang menjadi badut. Kalian penonton semua jahat. Kalian paranoid, schizophrenia.
Gara-gara kalian, media massa sekarang isinya pelacur-pelacur. Demi iklan, demi oplat. Tidak ada lagi yang peduli dengan keadilan dan kebenaran untuk mencerdaskan masyarakat. Seharusnya kalian penonton semua ini harus masuk neraka di alam akhirat nanti. Kalian tidak tahu kebenarannya. Bahwa saya adalah seorang laki-laki.